Alhamdulillah sehat juga Bu Dwi. Sebelumnya saya itu mengucapkan terima kasih atas karena beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada Bu Dwi kalau saya itu ada tugas mensupervisi akademik dan alhamdulillah Bu Dwi menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan nantinya ada 3 tahapan Bu, yaitu pertama tahapan pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Pada siang hari ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Harapan kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait persiapan-persiapan Bu Dwi untuk melakukan supervisi besok, dan saat supervisi besok bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik Bu Dwi, untuk memulai percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu kira-kira apa harapan Bu Dwi pada pertemuan kali ini? Baik, menurut saya juga mengucapkan terima kasih ya sama Bu Nurul karena sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Untuk pertemuan kali ini harapan saya adalah bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan besok saat supervisi akademik. Baik, berarti Bu Dwi bersemangat sekali ya untuk berdiskusi dengan saya terkait rencana pelaksanaan pembelajaran untuk supervisi yang akan kita lakukan besok ya. Iya, betul sekali benar. Oke Bu Dwi, kalau boleh tahu kira-kira besok Bu Dwi itu akan menyampaikan materi tentang apa ya? Oh iya Bu Nurul, untuk materi besok saat supervisi saya akan mengajarkan kepada murid-murid saya tentang unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi. Terkait materi yang akan disampaikan Bu Dwi itu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai besok adalah setelah mendengarkan penjelasan guru, membaca teks fiksi, menonton video, murid dapat menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi dalam kelompok, murid dapat mempresentasikan tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis maupun visual secara sistematis. Oke, jadi yang ingin Bu Dwi kembangkan adalah pemahaman murid dalam memahami unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi, dan murid itu dapat mengambil pembelajaran dari pesan yang terkandung dalam teks tersebut sehingga murid dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu Dwi? Ya, sangat luar biasa. Baik, kalau boleh tahu nih apa saja yang sudah Bu Dwi persiapkan untuk supervisi besok? Ya Bu Nurul, persiapannya adalah saya sudah membuat RPP yang sudah memuat KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasinya. Terima kasih juga nih karena kemarin Bu Nurul sudah mau berdiskusi dengan saya terkait pembuatan RPP yang memuat KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah akan saya praktekkan besok dalam pelaksanaan supervisi akademik. Saya juga sudah menyusun LKPD. Alhamdulillah ya Bu Dwi, padahal kemarin kita itu baru diskusi tentang RPP yang memuat KSE dan pembelajaran berdiferensiasi singkat. Tapi ini Bu Dwi sangat luar biasa sekali menuangkan di dalam RPP yang sesungguhnya. Baik Bu Dwi, kalau boleh tahu nih strategi apa yang Bu Dwi gunakan dalam RPP ini untuk pelaksanaan pembelajaran besok? Strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran besok adalah saya akan mengajak murid-murid menonton video cerita fiksi, kemudian berdiskusi untuk meningkatkan kolaborasi. Nanti setelah berdiskusi, anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Ada juga membaca teks fiksi untuk anak-anak yang tipe belajarnya secara visual. Baik Bu Dwi, berarti besok Bu Dwi itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Untuk murid yang gaya belajarnya visual menggunakan bacaan, kemudian untuk yang auditori menggunakan ceramah dari guru, audio visual menggunakan tayangan video. Untuk yang kinestik nanti ada juga ya Bu. Kemudian dari yang sudah tadi kita obrolkan nih, ada hal lain nggak yang tidak yang Bu Dwi ingin sampaikan kepada saya? Ada Bu, sebenarnya ada satu kekhawatiran saya nih Bu Nurul. Kalau boleh tahu kekhawatiran Bu Dwi itu apa ya? Jadi saya khawatir besok akan mengganggu kelas lain. Besok kan ada diskusi nih, kadang-kadang saya dan anak-anak itu kalau sudah berdiskusi aktif dan berisik sekali sampai kadang terdengar kelas sebelah seperti itu. Jadi Bu Dwi itu merasa khawatir ya karena mengganggu kelas yang lain seperti itu ya. Untuk hal ini Bu Dwi sudah pernah mengalaminya kan? Kira-kira yang akan Bu Dwi lakukan itu apa itu agar kejadian ini tidak terulang kembali seperti itu? Oh ya benar, mungkin karena besok diskusi saya akan menginformasikan kepada kelas sebelah untuk dapat memaklumi pembelajaran saya. Selain itu saya juga menghimbau anak-anak untuk tidak terlalu berisik saat berdiskusi. Luar biasa sekali Bu Dwi, berarti besok Bu Dwi itu akan menginformasikan kepada kelas sebelah dan menghimbau untuk menggunakan volume secukupnya untuk berdiskusi dan presentasi ya. Semua aktivitas pembelajaran kita dan kelas lain dapat maksimal. Nah, kira-kira ada nggak nih pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan pembelajaran besok? Yang jelas karena besok adalah pembelajaran di kelas dan yang di kelas itu kan ada saya dan murid, jadi saya sangat butuh bantuan dan kerja sama murid-murid saya Bu dalam melaksanakan pembelajaran besok. Betul sekali Bu Dwi, karena ini adalah pembelajaran di kelas dan besok di kelas itu ada Bu Dwi dan murid-murid. Jadi Bu Dwi itu sangat membutuhkan kerjasama dari murid-murid Bu Dwi ya. Ngomong-ngomong, kapan nih rencana ini akan dilaksanakan? Cepatnya Bu Nurul, insya Allah minggu depan saat supervisi akademik dengan Bu Nurul. Baik Bu Dwi, berarti besok saat saya supervisi akademik itu Bu Dwi akan melaksanakan semua rencana-rencana yang tadi kita sudah diskusikan ya. Terus kira-kira nih komitmen Bu Dwi itu seperti apa ya untuk kedepannya? Komitmen saya untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk melayani gaya belajar murid-murid ya Bu. Saya yang beragam, kan ada yang gaya belajarnya berbeda-beda. Saya juga ingin menyisipkan KSE di setiap pembelajaran begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Dwi, semoga komitmen ini benar-benar bisa dilaksanakan ya demi memenuhi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu Dwi, kita sudah di penghujung diskusi nih. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Dwi setelah kita itu ngobrol-ngobrol santai berdiskusi? Perasaan saya senang sekali Bu Nurul karena saya bisa sharing dengan Bu Nurul, menceritakan kekhawatiran saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Iya, sama-sama Bu Dwi. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Dwi itu sudah mau ngobrol-ngobrol santai, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan saya. Semoga besok untuk pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik Bu Dwi, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bu Dwi ini. Assalamualaikum Bu Dwi.
banget ini. Bu Dwi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih, kemarin sudah menyempatkan waktu kita untuk ngobrol-ngobrol santai. Kemudian kemarin kita sudah berdiskusi nih tentang kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, dari kegiatan ini kita akan berdiskusi santai, apa yang diinginkan Budi dalam diskusi ini. Terima kasih Bu Nurul pada diskusi kali ini. Saya ingin nanti mendapat umpan balik dari Bu Nurul. Terus ada masukan-masukan juga atau perbaikan dari proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Baik Bu Dwi, jadi di akhir diskusi ini Bu Dwi ingin mendapatkan masukan atau perbaikan dari mengajar kemarin ketika observasi dan sekarang apa yang sudah diobservasi gitu. Kemudian bagaimana perasaannya Bu Dwi setelah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya Bu Nurul, alhamdulillah perasaan saya senang dan bersemangat sekali ini Bu Nurul nih dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai RPP kemarin yang saya buat, diantaranya ada PSE dan pembelajaran diferensiasi. Baik Bu Dwi, setelah itu Bu Dwi kan merasa senang, merasa bersemangat ya gitu ya. Kemudian dari semuanya itu apakah tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Dwi sudah laksanakan itu sudah tercapai? Ya alhamdulillah sekali Bu Nurul, dari semua tujuan pembelajaran yang saya tulis di RPP itu sudah tercapai semua. Berarti alhamdulillah semua tujuan itu sudah tercapai sesuai dengan RPP dan pembelajaran PSE diferensiasi ya kemarin ya. Kemudian hal baik apa yang sudah Bu Dwi laksanakan ketika pelaksanaan pembelajaran? Kalau saya rasa hal baik yang sudah saya laksanakan kemarin itu saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menggunakan media pembelajaran. Terus ada lagi, saya juga sudah menyisipkan pembelajaran diferensiasi dan PSE untuk anak. Oh, seperti. Baik Bu Dwi, menurut Bu Dwi nih, hal baik apa yang perlu dilaksanakan ketika pembelajaran kemarin nih? Saya kan sudah Bu Dwi sudah melaksanakan pembelajaran RPP, kemudian menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian sesuai dengan belajar siswa gitu ya. Sekarang, kemudian apa nih kekurangan dalam praktek mengajar yang kemarin Bu Dwi laksanakan? Seperti itu. Kalau kekurangan menurut saya mungkin saya kurang membimbing anak dalam kelompok kecil seperti itu. Kemudian juga saya juga kayaknya kurang ice breaking apa ya Bu? Oh seperti itu. Jadi menurut Bu Dwi itu kekurangan belajarnya itu masih perlu perbaikan dalam mendampingi siswa saat diskusi nih dalam kelompok kecil, kemudian kurang ice breaking lah. Kemudian strategi apa yang Bu Dwi laksanakan nih untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Baik Bu Nurul, mungkin saya akan lebih banyak mendampingi anak-anak dalam belajar dalam kelompok. Kemudian saya juga akan lebih kreatif lagi untuk menambah ice breaking di setiap pembelajaran saya seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Dwi, nantinya semoga di pendampingan yang akan datang dapat mendampingi murid dan belajar kelompok dan melaksanakan ice breaking, kemudian biar anak-anak itu tidak bosan ya, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian terkait rencana tersebut, kira-kira kapan nih Bu Dwi akan melaksanakannya? Insya Allah mulai besok bisa Bu. Oh ya, luar biasa sekali nih. Bismillah ya Bu Dwi. Semoga apa yang akan Bu Dwi rencanakan diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan tentunya kita bisa selalu istiqomah dalam melayani murid-murid nih. Kemudian nih, baik Bu Dwi, kira-kira ada pihak-pihak atau tidak nih yang bisa membantu Bu Dwi dalam melaksanakan rencana pembelajaran tersebut, yang kekurangan-kekurangan tersebut? Kalau dalam pelaksanaan pembelajaran perbaikan saya, pasti ada pihak-pihak yang saya butuhkan bantuan seperti itu. Terus memotivasi saya, dan saya butuh kolaborasi dari bantuan orang-orang tersebut, yaitu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, guru, kemudian yang paling utama adalah dari siswa itu sendiri. Iya, betul sekali Bu Dwi. Banyak nih yang bisa membantu dari kepala sekolah tadi, teman sejawat, murid. Kemudian dari diskusi hari ini, apa yang ingin Bu Dwi sampaikan lagi? Sebenarnya sudah menurut. Sudah cukup nih. Terima kasih Bu Dwi. Kalau tidak ada yang sampaikan lagi, alhamdulillah kita sudah
di penghujung kegiatan diskusi ini. Semoga dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini dapat memperbaiki pembelajaran Bu Dwi di kelas dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah dilaksanakan oleh Bu Dwi. Baik Bu Dwi, terima kasih. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Nurul. Terima kasih juga Bu Nurul sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing bersama-sama. Ya, sama-sama Bu Dwi. Tetap semangat nih Bu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum.